Cek. Ibu bapak saudara sekalian, anak-anakku terkasih, kita mengucap syukur kalau pada minggu pertama pada tahun ini kita kembali akan boleh memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini dan juga untuk ibadah buka tahun baru ya. Di mana kita kemarin tidak menutup tetapi langsung kita bersama-sama di dalam minggu ini untuk tutup dan buka tahun baru di tahun ini. Biarlah kesemuanya hanyalah untuk kemuliaan dan hormat bagi Allah, dan ibadah kita pada pagi hari ini menjadikan persembahan yang harum bagi nama Dia. Mari kita akan bersama-sama memulai akan ibadah kita. Kita akan berdiri. Kita mengagungkan Dia. Kita mengakui bahwa Dia adalah suci, Dia adalah maha tinggi, dan Dialah yang perlu kita agung muliakan. Segala puji bagimu. Segala pujian bagimu. Puji bagimu, segala pujian bagimu, segap sujud kananmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Bapa-Mu. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya, Allah yang agung selama-lamanya. Segala puji bagimu, segala pujian bagimu, segap dunia rayakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan Bapa-Mu, kuduslah Tuhan bagimu, kuduslah Tuhan namamu.
Engkaulah Allah kami yang maha suci, Engkaulah Allah kami yang maha kasih. Kami mengucap syukur kalau pada pagi ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan di minggu pertama pada tahun 2021 ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami boleh mensyukuri akan 2020 dan saat ini kami boleh membuka di tahun 2021 di dalam ibadah minggu kami ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan kami semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan sucikan kami dari segala kesalahan, kelemahan kami, untuk kami layak memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, untuk kami layak menghadap hadirat-Mu Tuhan. Mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kami saat ini. Terimalah Tuhan hidup kami, terimalah akan pujian kami, dan terimalah syukur kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Haleluya. Amin. Silahkan duduk ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku terkasih. Pujilah Tuhan yang maha kuasa. Nyanyian pujian nomor 10. Pujilah Tuhan pencipta yang maha kuasa. Hai jiwaku, puji juru selamat dunia. Yang mendengar, mari ikut bergema. Pujilah Tuhan di bait-Nya. Kaum wanita, kaum pria. Pujilah Tuhan, kerja kita diberkati-Nya. Tiap hari kasih karunia Tuhan melimpah. Dan camkanlah akan kuasa Allah bagi yang dilindungi-Nya. Bersama-sama pujilah Tuhan baik segala yang ada dalamku. Hai segala makhluk di bumi, pujilah Tuhanmu. Amin kita kumandangkan merata. Pujilah Tuhan selalu. Pujilah Tuhan selalu. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 36. Saya akan membacakan, silakan ibu bapak untuk menyimaknya. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena itu kukatakan kepada kaum Bani Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan mengkuduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa. Dan
yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikian firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari segala negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak akan mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan dan karya Tuhan untuk kita semuanya hingga saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan kembali. Pujian 226. Hidupku Tuhan kini milik-Mu. Hidupku Tuhan kini milik-Mu. Hidupku Tuhan kini milik-Mu, hidup dalam kasih-Mu. Ku terbang dengan sayap iman-Mu, makin rapat padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Kau harapanku selama hidupku yang ditakkan padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Nikmatku yang tak ada, nikmatku yang tak ada taranya saat di air dirat-Mu. Padamu ku dapat berkatalah bagai pada kawanku. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Rahasia kasih kepadaku tak terduga dalamnya, dan sempurnalah sukacitaku dalam surga yang cerah. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Kerinduan kita makin dekat dengan Tuhan, makin rapat dengan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini telah kita dengar bersama-sama. Mari kita akan berdoa sebelum kita merenungkan.
Bapa dalam surga, Allah kami yang penuh kasih, di saat ibadah kami minggu dan juga ketika kami mengawali tahun 2021 ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang ada dalam diri kami semua, yang memberikan hikmat kepada kami sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman Engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berserah. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, ketika kita melihat apa yang dikatakan dalam Yehezkiel ini tentang pembaharuan umat Israel pada waktu itu, pembaharuan umat pilihan Allah pada waktu itu, pembaharuan Bani Israel pada waktu itu, ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan kasihnya untuk umat pilihan. Ada berkatnya yang Tuhan akan berikan kepada umat pilihan. Apa yang direncanakan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah, kita tadi telah mendengar bersama-sama. Dikatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari suatu negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ketika umat Israel pada waktu itu hanya tercerai-berai, bagaimana keadaan menjadikan mereka tidak lagi kepada satu keadaan sebagai umat yang dipilih oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah. Nah, di dalam kehidupan kita saat ini juga dihadapkan demikian ketika kita memasuki tahun 2021. Ketika kita sering mendengar, ketika kita sering membaca, ketika kita sering melihat prediksi-prediksi yang akan terjadi. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan dunia? Bagaimana keadaan bangsa kita? Bagaimana keadaan kehidupan kita? Nah, Yehezkiel saat ini yang kita lihat tadi memberikan akan janji Tuhan, di mana janji Tuhan sendiri berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari segala semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kalau kita membayangkan, ketika kita merenungkan pada saat itu, apa yang direncanakan oleh Tuhan Allah kita, oleh Bapa kita yang ada di surga. Kalau saat ini kita kemarin bersama-sama memperingati akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Dia yang adalah air hidup, Dia yang sudah Tuhan pilih rencanakan untuk kita semua. Ketika di situ katakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ada suatu dikatakan untuk mentahirkan. Jadi dalam kehidupan kita saat ini, kemarin, saat ini, besok dan seterusnya, ketika tahun berganti tahun, hari berganti hari, bulan berganti bulan, sebetulnya ketika ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, Dia yang sudah dikatakan di sini mentahirkan kamu. Dia sudah mentahirkan kita, Dia sudah menyucikan kita dari berhala-berhala kehidupan saat ini. Memang saat ini jarang kita melihat ada penyembahan-penyembahan berhala. Kalau saya dulu mengatakan di Wonogiri biasanya kalau selikuran mereka akan membersihkan pohon-pohon yang gede-gede itu yang dipagari itu, kemudian pasang ingkung di situ, ya, kerja bakti tapi nanti pasang ingkung gitu kan. Boleh enggak Pak Jo kalau saya ngambil ingkungnya? Boleh, tapi jangan ketahuan yang bawa apa yang ngasih, nanti jadi rame tadi kan. Daripada dimakan semut katanya, saya katakan gitu. Wah, enggak boleh itu. Ya tergantung masing-masing pribadi. Ya. Jadi kalau saat ini dikatakan berhala-berhala itu tidak ada, tetapi berhala-berhala kehidupan ini yang masih terus ada di dalam kehidupan kita. Ini yang masih terus ada di dalam dunia ini, yang menjadikan keadaan, posisi, kedudukan Allah tergantikan oleh kehidupan yang dikatakan kehidupan lebih tinggi, kehidupan lebih tidak bisa ditinggalkan. Kalau Allah sih, karena Allah itu maha kasih, Tuhan ampuni kami tidak bisa.
kami tidak bisa ini, tidak bisa untuk Tuhan, maaf. Oh, Tuhan pasti mengampuni. Hanya kita mengesampingkan Tuhan dan kita justru mengutamakan hal-hal yang lain yang itu ada di dunia. Nah, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Yesus yang kemarin kita peringati kedatangannya, Dia yang memberikan kepada kita air jernih itu, air hidup itu, sehingga dengan air itu kita disucikan. Dan apa yang terjadi? Kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam Tuhan Yesus. Ciptaan yang lama sudah berlalu dan ciptaan yang baru sudah datang. Ketika kita mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita dibaptiskan, kita mematikan hidup kita yang lama. Ketika kita dibaptiskan, ketika kita mengaku percaya, kita menanggalkan hati kita, menurunkan hati kita yang tadinya adalah di situ ada ego, ada akunya. Kemudian Roh Kuduslah yang bertahta di dalam hati kita. Disitulah terjadi ketika Yesus menjadi Juru Selamat kita, Yesus memberikan hati yang baru karena Roh Kudus diam dan bertahta di dalam hati kita. Bukan lagi aku yang hidup di dalam diriku, tetapi Yesus. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari kita, untuk mencari manusia, untuk mencari umatnya kembali datang kepadanya. Dengan kekudusan, dengan kesucian yang sudah Tuhan berikan, Allah berikan di dalam Kristus Yesus, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang adalah ciptaan baru. Ciptaan baru bukan secara tubuh jasmani, tetapi secara rohani. Bahwa kita ini adalah bukan lagi aku, bukan lagi trio, tetapi trio yang adalah di dalam Tuhan Yesus. Bukan lagi aku yang mendiami, bukan lagi aku yang menguasai aku, tetapi Roh Allah. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, di dalam ayat yang ke-27. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah yang dirindukan oleh Allah, bagaimana umat Tuhan yang pada waktu itu, perjanjian lama pada waktu itu, Allah ingin membuat suatu umat yang dikhususkan, yang dikuduskan, yang lain daripada yang lain. Nah, dalam zaman anugerah ini, ketika Yesus lahir, Allah memberikan akan keadaan baru kepada setiap umat manusia. Siapa yang mau percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang baru di mana dia hidupi, di mana ada Roh Kudus di dalam dirinya. Diri kita yang adalah orang-orang yang memiliki hati yang baru, memiliki akan batin yang baru, memiliki akan pikiran yang baru, memiliki akan keadaan yang baru di dalam Tuhan Yesus, yaitu pribadi-pribadi yang taat dan terus melakukan akan firman-Nya. Sehingga ibu bapak dan saudara sekalian, anak-anakku terkasih, ketika kita taat, setia di dalam Tuhan Yesus, maka hari mau berganti hari, bulan mau berganti bulan, tahun mau berganti tahun, rahmat-Nya setiap baru setiap pagi. Rahmat Tuhan, berkat Tuhan akan baru setiap pagi, dikatakan di dalam Pemazmur. Jadi dia tidak akan meninggalkan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kerajaannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi mau ganti tahun berapa, mau ganti hari apa, berkat Tuhan terus sudah Tuhan siapkan untuk kita semuanya. Amin. Karena janji Tuhan dikatakan di sini, aku akan melepaskan kamu, di dalam ayat yang ke-29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Darah Yesus yang menyucikan kita, yang melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Jadi dikatakan aku akan. Kita ini tidak akan mampu melepaskan dosa kita. Kita tidak akan mampu meninggalkan dosa kita. Kita tidak akan mampu, tubuh kita ini lemah. Dosa, kesalahan, pelanggaran masih terus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Allah lah yang mengatakan, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa. Darah Yesus yang adalah air, tadi dikatakan mencurahkan air jernih yang menyucikan kita. Ketika hari baru, bulan baru dan tahun baru kita memasuki dengan ketaatan, dengan kesetiaan, berpegang kepada firman Tuhan, maka janji Tuhan untuk kita semuanya dikatakan di dalam ayat yang ke-29, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak akan mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Puji nama Tuhan. Janji Tuhan terus menerus ada dan diberikan untuk kita semuanya. Ketika kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita, di tahun-tahun ke depan, seringkali kita dihantui dengan kekhawatiran, dengan kebingungan dan sebagainya. Tetapi inilah janji Tuhan, aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Aku tidak akan lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Berkat kecukupan, berkat di dalam pekerjaan, berkat di dalam usaha, berkat di dalam segala karya kehidupan kita. Hari-hari ke depan, ketika kita setia di dalam Tuhan Yesus, Dia memberikan berkatnya. Berkat kecukupan, berkat akan sejahtera. Karena Tuhan sendiri dikatakan, aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa. Nama Tuhan kita agung muliakan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang terus terberkati dan diberkati oleh Tuhan. Allah terus memberikan sejahtera kepada kita. Allah terus memberikan damai kepada kita. Allah terus memberikan sukacita kepada kita, sehingga hari-hari ke depan, tahun-tahun ini bersama Yesus, bersama dengan Dia, kita mengarungi, kita menjalani, kita melampaui dengan berkat, dengan penyertaan, dan dengan sejahtera yang daripadanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Di dalam memasuki tahun 2021, kalau beberapa hari kami telah boleh menjalani sampai tanggal 3 ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman yang boleh kami renungkan saat ini, kami setiap pribadi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan terus tambahkan kepada kami kesetiaan, hati yang taat kepada Engkau, karena disitulah kunci berkat menjalani akan tahun ke depan ini, tahun 2021. Janji Tuhan ya dan amin. Sejahtera, kecukupan, keberhasilan Tuhan sudah siapkan untuk kami semua, sehingga
ketika kami menjadi pribadi-pribadi yang taat, seperti apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ketika kami mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dunia dan seperti yang orang cari, Tuhan akan berikan untuk kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ketika kami menjalani hidup ini bersama Yesus, kami senantiasa merasakan kasih Tuhan Yesus di tahun 2021 ini. Bersama Yesus kami mengalami mujizat. Bersama Yesus kami mengalami pertolongan-Mu. Bersama Yesus kami mengalami berkat-berkat-Mu ke depan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mengaminkan firman Tuhan dengan pujian Dia Mengerti. Sekaligus kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Dia mengerti, Dia peduli. Saya mohon Mbak Sa dan Mbak Dea untuk mengambil persembahan. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita akan berdiri. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia akan berpegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi.
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan kami saat ini terus menyerahkan apa yang kami hadapi bersama bangsa kami, bahkan bersama seluruh dunia ini, yaitu pandemi Tuhan. Biarlah Tuhan akan menolong akan dunia. Tuhan akan menolong bangsa kami, kota kami, daerah kami di dalam keluar dari pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan kemampuan kepada para pemimpin kami. Setiap kebijakan-kebijakan mereka, biarlah semua datangnya dari Tuhan, sehingga mampu membawa bangsa kami untuk boleh cepat keluar dari pandemi ini Tuhan. Tuhan juga terus berkati akan seluruh tim medis, dokter, perawat, seluruh kru yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di puskesmas. Tuhan membackup mereka dengan kuat kuasa yang daripada Tuhan, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan mereka menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang terpapar, dan dengan kuasa yang daripada Tuhan mereka tidak tertular ya Tuhan, sehingga bangsa ini juga akan boleh cepat keluar dari pandemi ini. Terlebih Tuhan melawat bangsa kami, setiap warga negara untuk taat, tertib, melakukan apa yang dicanangkan oleh pemerintah kami, yaitu protokol kesehatan. Dengan situasi dan kondisi apapun, kami tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga penyebaran akan COVID ini akan cepat terpatahkan di bumi Indonesia ini, terlebih di kota, di Kabupaten Magelang ya Tuhan, di mana kami beribadah, kami bertempat tinggal, dan kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan Tuhanlah yang kami mohonkan, kami rindukan terjadi atas doa kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biarlah Tuhan di dalam kami memasuki 2021, Tuhan terus memberkati setiap pribadi-pribadi kami, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan terus memberkati dengan berkat iman yang Tuhan terus tambahkan. Mampukan kami untuk mendengar Tuhan, mampukan kami untuk taat kepada Tuhan, sehingga iman kami akan semakin kuat dan kami semakin setia kepada Engkau. Biarlah dengan kesetiaan ini Tuhan, seperti janji Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami di tahun ini. Tuhan, lebih lagi ketika kami lebih setia, Tuhan yang setia akan lebih memberkati kami semua dengan berkat kecukupan, keberhasilan dalam setiap usaha, dalam pekerjaan, aktivitas kami. Tuhan terus memberkati. Mampukan Tuhan kami untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Berkati dengan kesehatan kami semua ya Bapa. Biarlah di masa pandemi ini kami tetap kuat, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua ya Bapa. Mampukan kami untuk menjaga akan protokol kesehatan terus terjadi dalam kehidupan kami, dimanapun kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Terlebih Pak Yanto, Pak Untung, terus kami serahkan dalam kuasa Engkau. Tuhan memberikan sukacita ini kepada mereka ya Bapa. Mereka yang dalam usia sepuh, Tuhan juga memberkati mereka. Walaupun mereka ada di rumah, Tuhan dekatkan hati mereka dengan kami semua yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Berkati setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Biarlah di tahun ini kami semakin indah di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dalam keadaan apapun kami penuh dengan sejahtera-Mu, kami penuh dengan sukacita-Mu, karena Tuhan terus hadir dan kami merasakan kehadiran Tuhan ada dalam setiap keluarga-keluarga kami. Di tahun 2021 ini Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan terus Tuhan berkati. Mereka yang balita Tuhan berkati dalam pertumbuhan fisik, mereka yang anak-anak remaja, pemuda-pemudi di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, dan ke depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan menyiapkan yang terbaik untuk mereka. Ketika anak-anak ini setia Tuhan, Tuhan yang setia memberikan masa depan kepada mereka yang terindah dan terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih.
Dan saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur ketika memasuki tahun 2021 ini. Di antara saudara kami, Tuhan telah berikan kesempatan untuk menikmati akan usia yang baru. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus akan campur tangan di dalam masa depan ke depan mereka. Tuhan berkati yang telah berulang tahun di tanggal 1 kemarin. Kami serahkan Mas Amos dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan terus berkati. Apa yang menjadi kerinduan masa depannya Tuhan berkati yang terbaik, bersama orang tua, bersama dengan kakak, dan bersama dengan keluarga yang lain. Tuhan berkati Mas Amos ya Bapak. Tuhan juga berkati akan Pak Bambang. Tuhan juga memberkati dengan kasih dan berkat Tuhan. Tuhan senantiasa campur tangan di dalam imannya. Tuhan terus kuatkannya Pak, bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu cucu. Tuhan berkati. Engkau juga terus berkati Tuhan akan saudara kami terkasih. Biarlah Tuhan juga memberkati akan Mas Yusuf. Yosia, Tuhan memberkati Mas Yosia dalam studinya. Tuhan terus campur tangan akan keberadaannya di Semarang. Tuhan memberkati akan masa depannya ya Bapak. Dan Tuhan, biarlah damai Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan untuk saudara kami Mas Yosia. Tuhan, Kau juga berkati akan Putri. Tuhan juga berkati di dalam apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pelayanan. Tuhan berkati senantiasa. Sejahtera Tuhan, kasih Tuhan juga melimpah di dalam kehidupannya. Dan biarlah Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ini, Tuhan terus akan memberkati mereka dengan sukacita, dengan damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Dengan apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ke dalam tangan kuasa Engkau kami serahkan sepenuhnya akan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di hari ini dan juga hari-hari berikutnya, terlebih di tahun 2021 ini. Biarlah berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus-Mu menyertai, memberkati kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semuanya. Matur nuwun.